Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya Elizabeth Bulan dari Simple Trading. Hari ini saya mau jelasin buat teman-teman semua yang mungkin baru akan trading ya. Jadi saya menjelaskan basic trading itu apa sih. Jadi trading itu adalah suatu sistem perdagangan yang kita temui di pasar uang. Jadi di pasar uang itu ada macam-macam sekali transaksi. Ada yang disebut dengan saham, ada yang disebut dengan reksadana, ada juga di situ juga ada obligasi, ada juga bursa berjangka. Nah, hari ini yang saya mau jelasin ada bursa berjangka. Bursa berjangka di sini yang diperdagangkan ada komoditi, ada juga forex ya. Mungkin teman-teman lebih sering dengar kata-kata forex. Jadi forex itu adanya di bursa berjangka yang ditransaksikan komoditi seperti emas, minyak, kemudian mata uang tadi. Sehari-hari ini kenapa kok bursa berjangka menjadi uh, tren di kalangan masyarakat ya, trading yang banyak diminati karena jam transaksinya yang lebih panjang dibandingkan saham. Kalau saham itu dia memang lebih sifatnya lebih kayak invest ya, karena dia memang take profitnya lebih jangkanya panjang. Sementara untuk bursa berjangka atau futures trading memang kita lebih cocok untuk tipe trader yang scalping istilahnya. Artinya kita memang mau cari untungnya sedikit-sedikit tapi sering. Trading itu kan dagang ya, jadi nggak semua orang punya sifat untuk invest dan tidak semua orang cocok untuk dagang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu memang lebih senang ya, yang lebih invest money, memang pilihlah instrumen saham karena kita simpan sekarang beberapa jangka waktu kemudian baru kita bisa ambil keuntungannya atau kerugiannya karena namanya di trading itu pasti ada untung ada rugi lah ya, tapi dia memang jangkanya lebih panjang. Sementara di bursa berjangka itu memang lebih jangkanya lebih pendek-pendek. Ya samalah seperti orang berdagang di pasar tradisional gitu secara konvensional istilahnya. Kita maunya untungnya secara harian. Untung dikit-dikit nggak apa-apa tapi sering. Ya itu lebih ke arah sana untuk bursa berjangka. Nah, ketika Bapak Ibu akan bertransaksi di dunia trading ini perlu mengetahui ada beberapa istilah penting. Contohnya adalah bullish dan bearish. Nah, hari ini saya mau jelasin dulu beberapa istilah tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu harus kenal apa yang disebut dengan bullish dan bearish. Bullish dan bearish adalah istilah yang sering banget nanti Bapak Ibu temui di dalam dunia trading. Bullish adalah ketika harga lagi naik dan bearish adalah ketika harga lagi bergerak turun. Bullish asal katanya bull. Bull itu banteng. Kalau banteng nyeruduknya ke atas ya Bapak Ibu. Jadi saya selalu menggunakan analogi biar Bapak Ibu mudah mengingatnya ya. Bullish tuh bull, banteng, banteng kalau nyeruduk ke atas, jadi harga bergeraknya naik. Sementara bearish adalah beruang, beruang kalau jalan tuh nunduk, jadi harga bergeraknya ke bawah. Jadi kan ke bawah terus ya. Bullish dan bearish. Kemudian nanti pada pelaksanaan ya Bapak Ibu nggak ketemu gambar bullish sama bearish, nggak ketemu gambar beruang ataupun banteng, tetapi ada suatu tanda yang mewakili kapan harga naik, kapan turun, yaitu namanya candlestick. Nah, candlestick sendiri ada dua bagian ya. Kalau misalnya kosong, itu berarti harganya mau naik, maka disebut candle bullish. Bull kosong, analogikan ini lagi kayak gini. Ini seperti balon. Balon itu kalau kosong pasti akan terbang naik ke atas ya. Jadi candlenya naik. Candle kosong itu artinya harganya bergerak naik. Sementara kalau candlenya isi berarti kalau balonnya padat berarti berat. Kalau berat berarti turun ya. Jadi harganya bergerak turun. Supaya memudahkan Bapak Ibu aja mengingat. Tetapi nanti pada prakteknya sebenarnya candlenya nggak ada kosong sama isi. Itu nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu maunya warnanya apa ya. Tapi untuk memudahkan, dan biasanya kalau misalnya di Android sendiri memang untuk awal-awal pasti kosong sama isi ya supaya gampang Bapak Ibu mengingatnya, terutama yang baru akan belajar trading. Saya menggunakan candle kosong dan isi untuk memudahkan mengingat bahwa candle kosong harganya bergerak naik dan kalau candlenya ada isinya harga bergerak turun. Nah, candle itu sendiri dibacanya seperti ini. Kalau harganya naik, ini tadi yang candle kosong tadi ya. Kalau harganya bergerak naik, maka opennya harga pembukaan ada di bawah dan penutupannya di atas. Itu sebabnya kan bukanya di bawah, tutup di atas. Maka harganya bergerak naik. Sementara kalau harga lagi turun atau bearish candle,
bukanya di atas, tutupnya di bawah ya. Jadi buka di atas, kemudian harga bergerak turun, tutupnya di bawah. Sementara yang paling bawah-bawah ini ada disebut tail atau ekor, atau kita sebut sebagai weak candle ya. Candlenya cukup lemah. Maksudnya harga pernah sampai di levelan ini, tetapi hanya sedikit. Yang paling banyak ada di level harga yang di sini. Ya, level harga yang itu di sini. Volume penjualan itu lebih banyak di daerah sini. Nah, paling atas ini tetap harganya sama, harga tertinggi, dan ini harga terendah. Ya, yang membedakan hanyalah open dan close-nya aja. Nah, kemudian Anda nanti akan mempelajari bahwa candle itu ada pola-polanya tersendiri. Tapi di sini saya cuma kasih tahu itu dulu yang basicnya ya. Nah, kemudian yang harus dipahami lagi ada yang disebut dengan chart pattern. Artinya harga itu bergeraknya tuh kalau nggak naik ya turun kan ya. Nah, kalaupun harga bergerak naik, dia tidak naik secara garis linear, tapi dia pasti akan naik, kemudian koreksi dulu sebentar, turun ke bawah, ada pullback, kemudian dia naik lagi, turun sebentar, tapi secara overall dia akan membentuk tren yang naik. Ini disebut dengan uptrend. Sementara dengan downtrend kebalikannya, jadi harga bergerak nggak lurus turun secara garis bawah, secara linear, tapi dia ada koreksi-koreksinya dulu. Misalnya dia di sini ketika ke bawah kan kita pasang jual ya, sell, kemudian dia beli dulu sedikit, taking profit sebentar untuk beli lagi, istilahnya buyback, kemudian dia turun lagi, kemudian turun lagi ya. Jadi turunnya pelan-pelan. Tapi kita udah bisa lihat nih, oh ya trennya harganya turun. Sementara yang menyamping disebut dengan sideways ya. Jadi ada 3 pola ketika kita melihat pergerakan harga, ada uptrend, sideways, dan downtrend. Kemudian hal berikut yang perlu Bapak Ibu ketahui apa yang disebut dengan support dan resistance. Jadi ada harga batas bawah, ditentukan oleh batas bawah dan batas atasnya. Batas bawah kita sebut sebagai support dan batas atas kita sebut sebagai resistance. Sistemnya ya kayak bola sih, mantul-mantul. Kalau harganya udah kena di support, harganya akan naik. Kemudian kalau sudah sentuh di resistance ini, harganya dia akan turun. Ya, sentuh support, harga naik, sentuh resistance, harga turun. Nah, ternyata harga tuh nggak segampang itu juga naik turun kayak bola. Dia bisa aja begitu dia kena resisten, dia bisa breakout namanya. Kalau melewati resisten namanya break resisten. Kemudian dia akan naik terus nih. Dia akan melanjutkan penguatan harganya semakin tinggi. Sementara kalau dia sudah break di support, melewati garis support ini, dia harganya akan turun ke bawah dan melanjutkan penguatannya lebih rendah lagi. Support dan resisten ini ya seperti ini ya, di bawah udah sentuh support dia harga akan naik, sentuh di resisten dia harganya akan turun, sentuh support lagi di harga naik. Nah kalau dia breakout, dia melewati support, dia akan semakin naik dan dia akan membentuk resisten yang baru. Kena lagi di resistennya dia turun ya, sama ya kayak ini ya, kena sentuh resisten dia turun, disentuh resisten dia akan turun, sentuh di support dia nanti akan naik. Bapak Ibu bisa praktekin ini kalau mau lihat di indikator yang sudah ada di platform, yaitu dengan menggunakan MetaTrader Bollinger Band. Nah, di Bollinger Band ini kita lihat ada 3 garis. Kalau candlenya berada di area yang bawah sini, nih di daerah sini, berarti ini supportnya, ini resistennya. Tetapi kalau candlenya ada di area atas sini, berarti ini menjadi supportnya dan ini menjadi resistennya. Ya, seperti tadi saya udah jelasin, kalau dia sudah melewati supportnya, dia akan ke bawah-bawah terus. Tetapi kalau dia sudah ke atas, dia akan melanjutkan penguatannya semakin ke atas lagi. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai support dan resistance. Kalau mau lebih jelasnya lagi, saya jelasin dalam pola yang sederhana ya, buat teman-teman yang masih baru nih. Jadi harga itu kan tadi seperti saya udah jelasin, ada yang disebut bullish, ada yang disebut bearish ya. Bullish itu kalau candlenya kosong, ini disebut bullish. Harganya mau naik nih. Kalau harganya mau naik, kita pasang posisi apa? Kita pasang posisi beli. Jadi di sini kita buy, beli di murah, jualnya di mahal. Kalau candlenya full atau penuh, kita katakan bearish, harganya bergerak turun. Saya pasang posisinya apa? Jual, sell. Nah, tadi saya ngajarin ada yang disebut dengan support, ada yang disebut dengan resistance. Ya, yang di bawah adalah support, yang atas ada resistance.
Ketika harga menyentuh di support, dia akan naik ke atas. Kalau harganya naik, kita pasang posisi apa? Buy, ya, berarti beli. Kalau harganya menyentuh di resisten, berarti dia berikutnya harganya akan turun. Berarti kita pasang posisinya apa? Sell. Harga akan turun. Ya, di sini harga turun, di sini harga naik. Sentuh support, buy, sentuh resisten, sell. Ketika dia break support, ini dia akan melanjutkan penguatan kan? Nah, dia di sini akan pasang level support yang baru. Support lamanya menjadi resisten. Ketika dia udah sentuh support di sini, dia akan nge-buy lagi. Kalau dia udah break di resistennya, dia akan buy lagi. Jadi prinsipnya pokoknya kalau harganya turun, itu kita nge-sell. Kalau harganya naik, kita nge-buy. Ya, kemudian untuk pola candle nanti Bapak Ibu bisa, mungkin akan saya jelaskan di link yang berikutnya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu tahu dulu kapan saya harus ngebeli dan kapan saya harus jual. Saya beli ketika harga bergerak naik, dan saya jual ketika harga bergerak turun. Semoga sharing saya hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa di subscribe karena akan selalu ada info-info menarik di channel saya. Sampai jumpa.